Halo teman-teman, mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Keesokan paginya, aku bertingkah seolah tidak jadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timbel yang dibawa oleh ayah Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap makan nasi timbel pemberian si Sandi. "Lu nggak takut, Bas?" tanya Hadi. "Enggak, ini makanannya enak kok. Lu mau?" Kusodorkan nasi timbel itu. "Enggak, gua nggak berani. Itu tuh makanan yang dibawa sama orang yang udah apa?" Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Itu udah. Hadi salah tingkah. "Udah menjenguk lu, Sandi," jawabku dengan santai. "Ya, itu maksud gua." Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. "Enak nggak makanannya?" Sandi melirik ke nasi timbel yang sedang aku makan. "Wah, gila sih ini. Enak banget. Ibumu yang masak ya?" "Bukan, tapi ayah yang masak." Hadi malah mual. Ia membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. "Maaf, kayaknya gue masuk angin." Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu, pasti dia membayangkan hal menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang memasaknya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan?" Tanyaku ragu-ragu. "Enggak." Di belakang gedung kamarku ada sebuah pohon kedongdong yang katanya angker. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, katanya pohon itu tidak mempan ditebang. Pihak pondok sudah berkali-kali mencoba untuk menebang pohon itu, tapi batangnya sangat keras dan tidak mempan oleh alat apapun. Sampai saat ini pohon itu masih tumbuh subur di belakang gedung kamarku. Ada juga orang yang bilang kalau pohon itu dihuni kuntilanak. Aku juga mendengar pengakuan dari beberapa santri yang pernah ditertawakan kuntilanak penghuni pohon kedondong. Semua santri takut pada pohon itu, terkecuali Reno. Dia memang santri yang bebal dan sok tahu. Suatu sore setelah selesai olahraga, aku, Hadi, dan Reno nongkrong di belakang gedung sambil minum es jeruk yang kami buat sendiri. Tiba-tiba Reno melirik pohon kedondong yang tak jauh dari tempat kami nongkrong. "Kalian percaya sama keangkaran pohon itu?" "Iyalah, udah jangan diomongin, nanti penunggunya dengar," kata Hadi. "Kalian sama tertipu. Kalian tahu, gue sering lihat Mang Jasim, tukang kebangunan pondok ini, ngambil buah kedondong di pohon ini. Isu tentang pohon angker itu pasti hanya akal-akalannya Mang Jasim saja, agar tidak ada yang berani memakan buahnya. Buah itu pasti dijual di pasar." "Masa sih, Ren?" Aku mengerutkan dahi. "Kalian gak percaya? Nih, gue buktiin ya." Reno melorotkan celana kolornya. Ren, mau ngapain lu?" Dia kencingi pohon kedondong itu. Aku dan Hadi terkejut melihat perilaku Reno. "Gila lu, Ren." Hadi menggelengkan kepala. "Jangan bawa-bawa gua ya. Lu yang kencing sendiri dan gua gak mau ikut ketula," sergahku pada Reno. "Sama, Ren. Gua juga gak mau kena batunya nanti." Hadi sependapat denganku. "Halah, kalian itu dimakan sama mitos dan kebohongan. Lihat saja, gua masih baik-baik aja kan?" Reno tersenyum, gayanya tengil sekali.
Tidak butuh waktu lama bagi Reno untuk merasakan akibat dari perbuatannya itu. Setelah tadi sore mengencingi pohon angker, malamnya Reno berteriak kesakitan. Kelaminnya membengkak. Ia bahkan menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit. Kami lalu membawanya ke puskesmas pesantren. Namun rasa sakitnya tidak kunjung sembuh. Dia berteriak sambil minta ampun pada penghuni pohon kedondong itu. "Emangnya kamu ngapain pohon itu?" tanya petugas puskesmas. "Kencing, Bu. Dia kencing di pohon itu." Aku yang menjawab karena Reno tak berhenti berteriak kesakitan. "Aduh, kayak kebakar nih. Tolong." Reno terus menceracau. "Coba panggil si Sandi," pintaku pada Hadi. Tak lama kemudian Sandi muncul. Dia melihat kondisi Reno lalu menggelengkan kepala. "Nggak bisa ini, aku nggak bisa tolong dia," katanya. "Kenapa?" "Penunggu pohon itu sangat marah." Reno pun harus dirawat di puskesmas pesantren itu. Keesokan paginya, kelamin Reno semakin parah, membengkak dan memerah seperti mau meledak. Di saat seperti itu, untung saja ada Ustadz Didi yang datang menjenguknya. "Tolong ambilkan air putih," pinta Ustadz Didi. Dia menyibakkan sarung Reno. Air itu dibacakan doa-doa oleh Ustadz Didi, lalu disemburkannya air itu pada kemaluan Reno. "Lain kali jangan gegabah, Ren," kata Ustadz Didi. Ia lalu menutup kembali sarungnya Reno. Beberapa hari kemudian, Reno akhirnya sembuh. Dia tidak berani lagi mempermainkan pohon kedondong itu. Bahkan Reno tidak mau lagi diajak nongkrong bareng di sana. Di belakang pondokku ada sebuah sungai besar. Kalau musim hujan, airnya akan naik sampai masuk ke komplek pondok. Sungai itu terkenal dengan jembatannya yang angker. Namanya Jembatan Cimuning. Aku pernah mendengar cerita dari salah satu santri tentang keangkeran jembatan itu. Dulu, menjelang maghrib ada seorang pedagang cilok yang hendak pulang ke kampungnya yang berada di seberang sungai. Namun di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba muncul sekawanan anak kecil dari semak-semak. Mereka menghampiri pedagang cilok itu sambil membawa uang 10 ribuan. "Mang, beli mang." Ada 10 orang anak yang mengerumuni si pedagang cilok. Jelas saja, hal itu membuatnya senang lantaran dagangannya akan laris. Ia pun berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melayani pelanggannya. Setelah semua anak mendapatkan cilok, mereka berlarian kembali ke tepian jembatan. Selang beberapa saat, uang yang diterima si pedagang cilok berubah jadi daun kering. Si pedagang cilok terkejut melihat tumpukan daun di lacinya. Lalu, dari ujung jembatan tampak anak-anak kecil itu muncul lagi. Kali ini wajah mereka penuh dengan darah. Dan mulutnya juga bertaring. Bajunya kumal, kedua matanya merah menyala. Mereka membawa lembaran daun menghampiri si pedagang cilok. "Mang, beli lagi mang!" teriak anak-anak kecil itu membuat pedagang cilok lari terbirit-birit. Cerita tentang keangkeran jembatan itu memang sudah melegenda. Yang aku heran adalah akhir-akhir ini si Sandi sering mendatangi jembatan itu tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Usai maghrib, para santri pergi ke beranda kamar masing-masing untuk mengaji Al-Quran. Tapi si Sandi malah pergi ke jembatan itu. Karena penasaran, aku dan Hadi mengikuti dia dari belakang. Sepanjang perjalanan, si Sandi tampak mengobrol sendirian, seperti ada makhluk halus yang menemaninya. Akhirnya kami tiba di jembatan Cimuning. Sandi duduk di ujung jembatan itu. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Sandi tersenyum sambil melihat kedatangan seseorang yang ditunggunya. "Hadi, lu dengar itu?" bisikku.
Iya, ada yang bersiul. Lihat itu. Apa yang kami lihat benar-benar membuat kami terkejut sekaligus merinding. Sandi memang tidak seharusnya ada di pondok pesantren ini. Dia tidak sama seperti kami. Atau mungkin dia bukan manusia seperti kami. Riwayat Sandi. Kulihat ada seorang wanita menghampiri Sandi. Yang membuatku terkejut adalah kedua kaki wanita itu melayang. Dia mengenakan baju warna merah dan kain batik. Aku dan Hadi terkejut bukan main. Sandi dibawa oleh wanita itu berjalan ke tengah jembatan. Aku hendak mengikutinya, tapi si Hadi menahan tanganku. Mau kemana? Ikutin si Sandi. Jangan, terlalu berbahaya. Tapi kalau dia hilang gimana? Kita lapor ketua kamar aja. Yaudah, ayo pulang. Kami pun pergi dari sana. Sesekali aku menoleh ke belakang. Dari kejauhan masih terlihat punggung Sandi yang semakin menjauh dibawa oleh wanita misterius itu. Sesampainya di beranda kamar, aku menceritakan apa yang kulihat di jembatan Cimuning. Sandi kak, Sandi dibawa setan, kataku sambil mengatur nafas. Hah? Dibawa setan? Kata ketua kamarku. Iya kak, ayo selamatkan dia, ujar Hadi. Apaan sih? Kalian jangan mengada-ngada ya. Itu si Sandi lagi ngaji. Ketua kamar kami sambil menunjuk ke arah kanan. Dan benar saja, kulihat Sandi sedang khidmat mengaji di beranda kamar. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan datarnya. Tapi kak, sumpah demi Allah, aku lihat Sandi tadi dibawa sama wanita misterius di jembatan, kataku mencoba untuk meyakinkan ketua kamar. Iya, wanita itu kakinya melayang kak, tambah Hadi. Hati-hati sama yang kalian lihat. Sandi berdiri dan menatap ke arah kami berdua. Tatapan itu selalu membuatku takut. Emang kenapa? Yang kalian lihat itu setan. Aku seketika merinding. Tak lama berselang tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai 2. Semua santri di lantai bawah pun seketika menutup Al-Qur'annya. Mereka berhamburan naik ke lantai 2 untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku pun penasaran lalu ikut naik ke lantai 2. Sesampainya di sana, kusaksikan seorang santri yang sedang kesurupan. Dia mengamuk sendiri. Tak ada yang berani mendekatinya. Mulutnya terus meracau tidak jelas. Tingkahnya menjadi semakin aneh. Kedua tangannya bersidekap. Dia lalu melompat-lompat seperti pocong sambil tertawa dengan suara keras. Jelas sekali, itu bukan suaranya. Kalau didengarkan, itu seperti suara lelaki yang sudah lanjut usia. Santri itu terus-terusan melompat ke sana kemari. Kedua matanya melotot. Kalian lihat, tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian akan disesatkan. Kata-kata itu keluar dari mulutnya disambut dengan tawanya yang terbahak-bahak. Saat orang-orang berkerumun menyaksikan kesurupan itu, secara tidak sengaja aku melihat Sandi mengintip dari jendela kamar. Dia malah tersenyum melihat kesurupan itu. Aku heran, kenapa dia malah kelihatan senang. Sandi tampak tersenyum melihat orang kesurupan. Entah apa yang dipikirannya. Aku terus memperhatikan tingkah si Sandi. Tiba-tiba, kedua bibirnya bergerak-gerak sambil menatap ke arah santri yang sedang kesurupan itu. Santri itu tiba-tiba melirik ke arah si Sandi. Kemudian, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu apa maksudnya. Sandi, cukup! Teriakku. Membuat semua santri yang berkerumun menoleh ke arahku, termasuk si Sandi. Aku yakin itu semua pasti ulah si Sandi. Kenapa?
Lu pasti yang bikin dia kesurupan. Aku membentaknya. Jujur, aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Sandi tidak bisa dibiarkan. Dia harus keluar dari pondok ini. Saya nggak paham maksud kamu, Bas, ujar Sandi dengan nada datarnya. Jangan ngeles lu ya, kurenggut kerah bajunya. Para santri menahanku agar tidak berkelahi, tapi aku berhasil menonjok wajahnya. Gua nggak takut sama lu, Sandi. Gua nggak takut, teriakku. 5 orang santri menyeret tubuhku dengan paksa. Menjauh dari si Sandi. Bangsat lu, umpatku. Tapi si Sandi hanya tersenyum dingin ke arahku. Semenjak saat itu, aku dipindahkan ke gedung sebelah agar tidak berkelahi lagi dengan Sandi. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, aku bangun untuk sholat tahajud. Anehnya, dari kejauhan ku dengar sayup-sayup suara rombongan orang mengucapkan kalimat tauhid. Aku heran, siapa orang-orang itu? La ilaha illallah. Suara gemuruh itu semakin mendekat. Pelan-pelan aku mengintipnya dari balik tirai jendela. Seketika saja, aku terkejut karena ada rombongan orang berpakaian hitam sedang memikul kendaraan mayat. Di sana juga ada Sandi yang sedang berdiri seperti menyambut kedatangan keranda itu. Mereka menurunkan keranda itu. Lalu keluarlah asap yang mengepul dan mengumpal tebal. Asap itu membentuk pocong berukuran kecil. Sandi kemudian membopong pocong itu masuk ke dalam kamarnya. Rombongan orang berbaju hitam perlahan hilang begitu saja. Jujur, aku tidak bisa membiarkan Sandi terus berada di pesantren itu. Semua orang harus tahu kalau si Sandi bawa hantu ke pondok. Malam itu juga, aku memberanikan diri mendatangi kamar Sandi. Tapi, yang aku lihat sangatlah di luar dugaan. Kamar itu dipenuhi hantu. Saat aku masuk ke dalam kamar si Sandi, kulihat kamar itu diisi oleh banyak hantu. Di atas lemari, bergelayutan sesosok kuntilanak dengan wajahnya yang hancur penuh darah. Rambut kuntilanak itu tergerai hingga menyentuh lantai. Tak jauh dari tempatku berdiri, banyak makhluk halus yang wujudnya mengerikan. Mereka berkuku panjang. Di sana juga ada si Sandi yang berdiri di antara mereka. Aku pun berteriak pada si Sandi. Sandi, lu harus keluar dari pondok ini. Lu gak bisa tinggal di sini. Dia malah tertawa. Suaranya menggema dan itu seperti suara orang dewasa. Sesaat kemudian, entah kenapa tiba-tiba tubuhku seperti terseret paksa mendekat ke arah Sandi. Ia lalu mencekik leherku. Aku meringis sambil berkata, "Istighfar Sandi, lepasin gua." Ia seperti tidak peduli, malah mencekik leherku semakin kuat. Sehingga aku kesulitan untuk bernafas. Entah apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak tahu. Tubuhku lemas, nafasku tercekat di tenggorokan. Aku hilang kesadaran. Keesokan paginya, aku pun siuman. Kudapati diriku terbaring di ruangan puskesmas pesantren. Dari luar, sayup-sayup terdengar 2 orang yang sedang mengobrol satu sama lain. Aku mengenali suara itu. Mereka tak lain adalah Kak Opan, ketua kamarku, yang baru dan Ustadz Didi. Tak lama berselang, mereka berdua masuk ke ruangan tempatku dirawat. "Semalam, kamu nyekik leher kamu sendiri, Bas," kata Kak Opan. "Apa? Kamu punya kebiasaan tidur sambil berjalan?" katanya Ustadz Didi. "Enggak, Ustadz. Semalam aku banyak melihat kejadian aneh. Aku bingung jelasinnya gimana." "Sudah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu," ujar Ustadz Didi. Aku harus mencari cara agar bisa meyakinkan semua orang yang ada di pondok ini kalau si Sandi punya banyak teman gaib.
dia tidak boleh tinggal di pondok ini. 2 minggu kemudian, ada pelatihan pramuka di pondokku. Semua santri berkemah di lapangan sepak bola yang lokasinya tidak jauh dari pondok. Aku satu tenda dengan Hadi dan teman-teman lainnya. Disinilah aku mengalami kejadian mengerikan. Tengah malam, aku terbangun karena pengen pipis. Segera aku keluar dari tenda dan lari ke semak-semak untuk buang air kecil. Tidak ada kejanggalan yang kualami sampai akhirnya saat ku kembali ke tenda. Terlihat Hadi sedang berdiri sambil menampakkan wajah ketakutan. "Lu kenapa, Hadi?" "Bas, tolong gue, Bas," katanya. Tangannya bergetar. "Tolong kenapa? Lu kenapa sih?" "Di dalam tenda kita, Bas. Di dalam tenda kita. Lu cek deh." Aku mulai tegang. "Emang ada apa, Hadi?" "Lu cek aja." Perlahan aku masuk ke dalam tenda itu sambil menyorotkan senter ke arah teman-temanku yang sedang tidur. Dan di antara mereka, kulihat ada Hadi yang sedang terbaring di sana. Ia melihat ke arahku dengan ekspresi wajah yang ketakutan. "Bas, di luar ada orang yang mirip sama gua." Jelas aku terkejut. Kalau Hadi ada di dalam, lantas siapa yang barusan kulihat di luar? "Papaan ini?" kataku dengan suara keras, membuat teman-temanku terbangun. "Kenapa?" tanya mereka dengan ekspresi wajah yang masih mengantuk. Tadi ada Hadi di luar." Kemudian aku langsung ngecek kembali sosok yang menyerupai Hadi yang ada di luar tenda. Dan anehnya sosok itu menghilang begitu saja. Aku kemudian masuk kembali ke dalam tenda untuk memastikan kalau Hadi baik-baik saja. Aku mencoba untuk menenangkannya dan memberinya sebotol air minum. Kemudian, kejadian memang sangat janggal. Besoknya aku mengadu ke para panitia pramuka. Tapi, mereka malah menertawakanku dan menganggap kalau aku hanya mengada-ngada. Malam terakhir pelantikan pramuka, semua santri putra dibariskan. Mata kami ditutup. Lalu kami disuruh memegang pundak teman-teman yang ada di depan kami. Semacam main kereta-keretaan. Itu terjadi tengah malam. Aku tidak tahu pasti jam berapa. Mungkin sekitar jam 2 dini hari. Setelah mata ditutup, ku dengar suara panitia berbicara melalui speaker toa. "Malam ini, kekompakan kalian akan diuji. Pegang erat-erat pundak teman kalian. Jangan sampai lepas dan kalian harus berjalan mengikuti suara tepukan tangan dari panitia. Paham?" "Paham," sahut kami serentak. Aku memegang erat pundak teman di depanku. Aku tak tahu siapa dia. Tantangan pun dimulai. Barisan kami perlahan-lahan mengikuti tepukan tangan panitia. Aku sempat kesulitan berjalan dan sesekali menginjak sepatu teman yang ada di depanku. Barisanku seperti dibawa berkeliling lapangan. Namun, lama-kelamaan aku mulai merasakan hal ganjil. Kakiku tidak lagi menginjak rumput, melainkan ranting-ranting kering dan semak belukar. Barisanku terus mengikuti suara tepukan tangan itu. Sesaat kemudian, suara tepukan itu tidak terdengar lagi. Barisan kami pun berhenti. Lalu aku bertanya pada teman di depanku. Kedua mataku masih ditutup dengan kain. "Kok berhenti di sini?" tanya aku. Teman di depanku tidak menjawab. Aku mulai curiga. Lalu buru-buru kubuka kain yang menutup mataku. Dan betapa terkejutnya saat aku mendapati diriku sedang berada di tengah perkebunan karet. Aku heran, kenapa aku bisa ada di sini. Teman-temanku menghilang. Hanya tinggal aku sendiri di perkebunan ini. Kemana perginya mereka semua? Aku bingung, lalu berteriak memanggil teman-temanku. Tapi tidak ada satupun yang kutemui di perkebunan ini.
Tak lama kemudian, dari balik pepohonan kulihat seorang lelaki yang sedang berdiri sambil menatapku. Ia melangkah mendekat ke arahku. Aku pun mundur beberapa langkah ke belakang. Semakin dekat, wajah lelaki itu semakin jelas. Aku tahu siapa dia. Ya, dia adalah Sandi. Dia masih mengenakan baju pramuka lengkap. Tapi yang aneh adalah, ada benda di tangan kirinya. Ia menggenggam sebilah pisau tajam seperti hendak membunuhku. Sandi? Dia malah tersenyum mengerikan sambil mengacungkan pisaunya ke arahku. Sandi, jangan San! Aku mundur beberapa langkah sambil tetap waspada. Sebelum dia berhasil menikamku, segera aku lari terbirit-birit untuk menjauh darinya. Tapi dia malah mengejarku dari belakang. Mati! Mati! Teriaknya membuatku semakin tambah takut. Aku heran apa sebenarnya salahku. Aku terus berlari menjauh dari Sandi. Sesekali kuperhatikan sekelilingku ada pohonan karet yang berjejer rapi. Sialnya, sedang berlari, kakiku tersandung. Aku pun tersungkur ke semak-semak. Kulihat Sandi sudah berdiri di hadapanku sambil menggenggam sebelah pisau. Jangan Sandi, jangan bunuh aku. Dia lalu tersenyum mengerikan dan berkata, kembalikan barang yang kau curi, katanya terkesan mengancam. Sandi mengarahkan pisau itu ke wajahku. Iya, memang beberapa hari lalu aku mencuri sesuatu dari lemarinya Sandi. Yang kucuri tak lain adalah batu putih itu. Bagiku, batu itu adalah simbol berhala. Setelah aku berhasil mencurinya, kubuang batu tersebut ke sungai agar kekuatan gaib yang dimiliki Sandi hilang. Karena aku yakin kalau kekuatan Sandi terletak pada batu putih itu. Batu itu sudah kubuang. Sandi menampakkan wajah marah. Dia lalu mengucapkan pisaunya ke arahku. Untungnya, aku masih bisa menghindar. Ku tendang perutnya, ia pun terjungkal ke belakang. Lalu aku lari lagi dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari si Sandi. Sesekali aku menoleh ke belakang. Terlihat Sandi masih berdiri di sana. Kali ini wajahnya semakin menakutkan. Matanya merah menyala. Dia mengejarku, tapi bukan dengan cara berlari, melainkan melayang seperti makhluk halus. Astagfirullah, kataku sambil terus berlari. Sandi melayang dengan sangat cepat, melewati pepohonan karet. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja dia sudah berdiri di hadapanku. Kulihat kedua tangannya sangat mengerikan. Terdapat banyak bulu hitam di lengannya. Jarinya besar dan panjang. Ia lalu mencekikku. Hahaha, tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati kau, bentaknya. Aku kehilangan nafas. Dia semakin kuat mencekik leherku. Mungkin aku akan mati di sini. Tak lama berselang, tiba-tiba saja cekikan tangannya melemah. Ku dengar suara seseorang membaca ayat suci. Sandi melepaskan tangannya dari leherku. Dia lalu berteriak seperti kesakitan. Di belakang Sandi, tampak Ustadz Didi bergumam sambil mengarahkan tangannya ke wajah Sandi. Keluar kau iblis, bentak Ustadz Didi. Tidak, aku tidak mau keluar. Anak ini sudah melakukan perjanjian denganku, dan aku akan terus menyesatkannya, kata Sandi dengan suara besar. Perjanjian apa? Dia melakukan ritual pembangkitan mayat. Aku sudah membangkitkan ayah dan adiknya. Jadi, sekarang anak ini milikku, kata Sandi. Bola matanya merah menyala. Kau iblis, suka sekali berbohong. Tak ada yang dapat kembali dari kematian. Yang kau tunjukkan ke Sandi adalah jelmaan jin. Keluar, atau kuhancurkan kau dengan
ayat suci Allah. Ustadz Didi lalu kembali membaca ayat suci. Sandi megang kepalanya. Ia tampak kesakitan. Astagfirullah, Ustadz lihat, kataku sambil menunjuk ke arah pepohonan karet. Di sana tampak ada 2 orang yang sedang berdiri. Yang satu berbadan tinggi dan yang satu seperti anak kecil. Mungkin saja itu adalah ayah dan adiknya Sandi. Aku akan menyesatkan kalian, Sandi kembali berkata dengan suara aneh. Ustadz Didi lalu melemparkan tasbih ke wajah Sandi, membuat Sandi terkapar tak berdaya. Matanya melotot. Ustadz Didi menutup mata si Sandi dengan telapak tangannya sambil terus membaca ayat suci. Aku menoleh ke arah pepohonan. Kedua lelaki tadi sudah menghilang entah kemana. Ustadz Didi lalu membopong tubuh Sandi. Kami berhasil keluar dari perkebunan karet itu. Yang baru aku tahu adalah ternyata lokasi perkebunan itu tidak jauh dari pesantren. Sesampainya di lingkungan pondok, para panitia pramuka menyambut kedatanganku. Mereka panik lantaran aku menghilang begitu saja. Untungnya, Ustadz Didi menyelamatkanku. Menjelang subuh, kegaduhan kembali terjadi. Santriwati satu gedung, semuanya kesurupan. Ada yang menjerit seperti kesakitan dan ada juga yang tertawa terbahak-bahak. Aku yakin kesurupan itu masih ada kaitannya dengan Sandi. Kesurupan itu terjadi selama 1 jam, hingga akhirnya mereka sembuh satu persatu. Keesokan harinya, Sandi dijenguk oleh ibunya. Aku dipanggil untuk menghadap pimpinan pondok karena aku menjadi korban malam itu. Sejak kematian ayah dan adiknya, Sandi memang sering bertingkah aneh, Pak Kiai. Seperti ada yang menempeli di tubuhnya. Saya sudah bawa dia ke tempat ruqyah, tapi tidak juga sembuh. Makanya saya masukkan ke pesantren. Siapa tahu di pesantren dia bisa sembuh. Pak Kiai mengangguk-angguk. Ibu jangan khawatir, nanti biar kami yang urus Sandi. Ustadz Didi juga kemarin sudah muruqyahnya, kata Pak Kiai. Sandi harus diberi perhatian khusus di pondok ini, Pak Kiai. Aku khawatir jin itu datang lagi dan masuk ke tubuh Sandi, kata Ustadz Didi. Tenang saja. Kalau Sandi rajin sholat dan mengaji, insya Allah jin tidak akan mengganggu dia lagi. Yang terpenting adalah membentengi diri sendiri, ujar Pak Kiai. Sandi hanya diam saja, wajahnya terlihat pucat. Kemudian ibunya berkata, saya mau bawa Sandi pulang dulu Pak Kiai, nanti saya antarkan ke pondok lagi. Silahkan Bu. Tapi ada baiknya jangan lama-lama, nanti dia ketinggalan pelajaran, ujar Pak Kiai. Sandi pun dibawa pulang oleh ibunya. Jujur, aku merasa lega karena setidaknya pondok ini bebas dari teror si Sandi. Namun, ternyata Sandi tidak pernah kembali lagi ke pondok. Tidak ada kabar darinya. Hingga akhirnya pihak pondok mencoret namanya dari daftar peserta didik. Sandi memang sudah tidak ada, tapi bukan berarti aku tidak mengalami kejadian janggal yang tidak kalah mengerikan. Menginjak kelas 2 SMA, aku mengalami kejadian mengerikan lagi. Saat itu, setiap santri yang sudah menginjak kelas 2 SMA akan diberi jadwal untuk menjadi penjaga pondok di malam hari. Kebetulan, malam itu bagian aku yang berjaga. Saat sedang berjaga tengah malam, tiba-tiba perutku lapar. Kebetulan waktu itu kulihat lampu dapur umum sudah menyala. Kulirik jam tanganku. Sudah jam 3 dini hari dan di dapur pasti petugas dapur umum sedang masak untuk sarapan santri nanti pagi. Jelas saja aku senang dan langsung mendatangi dapur umum itu. Siapa tahu ada makanan yang sudah matang. Aku bisa minta sesuatu yang bisa dimakan
pada ibu penjaga dapur umum. Setibanya di sana, tampak dua orang wanita sedang memasak sesuatu. "Bu, ada makanan?" tanyaku. "Oh, ada, kebetulan sekali," kata ibu dapur sambil membukakan pintu. Dia lalu menyerahkan tempe goreng dan sepiring nasi padaku. Aku makan dengan lahap sampai perutku kenyang. Setelah itu, aku langsung pamit. Namun baru saja 3 langkah dari pintu dapur, lampu dapur seketika padam dan pintu tertutup dengan sangat keras seperti dibanting. Karena penasaran, aku periksa jendela dapur itu sambil menyorotkan cahaya senter. Dan anehnya tidak ada siapa-siapa di dalam dapur. Padahal jelas-jelas tadi ada 2 orang yang sedang masak. Aku pun lari terbirit-birit menjauh dari dapur umum. Selesai. Terima kasih teman-teman, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.